Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Pemirsa, warga Gang Pacar, Kecamatan Medan Area menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim setelah aspirasi mereka untuk mengganti beberapa tiang listrik kayu yang sudah keropos akhirnya terrealisasikan. Hal ini terwujud setelah Hasyim melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim juga menerima kedatangan puluhan tenaga honorer guru dan tenaga honorer teknis yang bertugas di sejumlah sekolah dan instansi pemerintah Kota Medan. Ia meminta Hasyim selaku Ketua DPRD Kota Medan dapat memperjuangkan status mereka dari tenaga honor kategori 2 atau K2 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun PNS. Setelah permintaan mereka untuk mengganti beberapa tiang listrik kayu yang sudah keropos akhirnya terrealisasi, warga Gang Pacar, Kecamatan Medan Area menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim saat turun meninjau pemasangan tiang listrik yang baru bersama pihak PLN. Kedatangan Ketua DPRD Kota Medan Hasyim di Jalan Air Hakim Gang Pacar, Kelurahan Tegalsari Mandala 1, Kecamatan Medan Area Kota Medan Rabu sore langsung disambut dengan penuh kekeluargaan. Sebelum memasuki Gang Pacar, Ketua DPRD Medan Hasyim menyempatkan diri menyapa beberapa pedagang di Jalan Air Hakim. Bersama manajer PT PLN Persero ULP Medan Kota Ali Asmar Ginting, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim meninjau tiang listrik beton yang telah terpasang di Gang Pacar yang sebelumnya tiang kayu dengan kondisi sudah keropos dan membahayakan warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas di kawasan itu. Di Gang Pacar ada 3 tiang listrik beton yang telah dipasang PT PLN Persero ULP Medan Kota atas permintaan Ketua DPRD Medan Hasyim. Namun Ketua DPRD Medan sempat menyayangkan pihak PLN letak tiang listrik yang dipasang tidak sesuai harapan warga dan juga dirinya. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu pun meminta pihak PLN supaya nanti dapat memindahkan tiang listrik yang penempatannya tidak sesuai harapan warga tersebut. Kalau ini kita pindah ke sana, ini kan kita bongkar. Dalam peninjauan tiang listrik di Gang Pacar, Ketua DPRD Kota Medan juga menemukan beberapa tiang listrik masih terbuat dari kayu dan kondisinya sudah keropos. Ia pun meminta manajer PLN ULP Medan Kota supaya dapat mengganti beberapa tiang listrik di Gang Pacar yang terbuat dari kayu itu, agar nanti keberadaannya tidak membahayakan warga. Kepedulian Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE yang membantu terrealisasinya pemasangan tiang listrik beton di Gang Pacar, serta rencana penambahan tiang listrik baru di lokasi itu disambut gembira oleh warga sekitar. Menurut warga, keberadaan tiang-tiang listrik kayu di Gang Pacar sudah cukup lama, diperkirakan mencapai 30 tahun sehingga wajar kayunya keropos. Warga Gang Pacar mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim karena sebelumnya tiang listrik kayu di daerah itu sangat membahayakan. Sudah diganti? Paling sana? Keropos sudah tua bang, udah seumur aku pun lebih bang, saya umur 30 tahun tiang itu bang, jadi wajar kami minta ganti, nanti jatuh kena orang kan bahaya bang. Kami sebagai warga Gang Pacar berterima kasih banyak kepada Bapak Hasyim. Manajer PT PLN Persero ULP Medan Kota Ali Asmar Ginting mengatakan, sudah 3 tiang listrik beton yang mereka pasang di seputaran Gang Pacar dan ini merupakan usulan dari Ketua DPRD Kota Medan Hasyim. Terkait kembali adanya permintaan penambahan tiang listrik baru di seputaran Gang Pacar dan kawasan itu, pihak PLN berencana akan melakukan survei ulang sesuai kebutuhan warga sekitar. Kemudian di situ ada kurang lebih 3. Ini terpasang juga sudah 3, tapi nanti akan kita coba lihat lagi lah. Nanti akan kita survei ulang apa-apa saja yang menjadi kebutuhan di lokasi ini dan di beberapa lokasi yang di seputaran daerah ini. Keberadaan tiang ini artinya merupakan usulan daripada Ketua DPR, salah satunya ya, kemarin beliau juga menyampaikan bahwasanya ada aspirasi ataupun dari masyarakat yang melaporkan ke beliau. Gitu. Kemudian ya, di samping itu juga ada beberapa yang memang laporan itu merupakan keluhan masyarakat langsung yang sampai ke kami. Jadi beliau juga pernah berkoordinasi dengan kami bahwasanya masyarakat melaporkan di
tiang kayu yang sudah lapuk gitu. Jadi mungkin ada potensi bahaya, itu segera kita prioritaskan untuk penggantian. Setelah meninjau kondisi tiang listrik di seputaran Gang Pacar, Ketua DPRD Kota Medan kemudian meninjau tiang listrik di Gang Bunga yang letaknya berdampingan dengan Gang Pacar. Setelah adanya permintaan warga Gang Bunga agar tiang listrik di tempat mereka juga diganti dengan tiang listrik beton. Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE mengatakan, sebelumnya ia menerima laporan warga di Gang Pacar dan juga Gang Bunga terkait kondisi tiang listrik di tempat mereka yang terbuat dari kayu, di mana kondisinya sudah keropos. Lalu ia pun menindaklanjuti laporan warga tersebut dengan berkoordinasi ke PLN ULP Kota Medan dan PLN Cabang Medan, hingga kemudian beberapa tiang listrik kayu diganti dengan tiang listrik beton. Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE berharap permintaan agar dipasangnya tiang baru dan pemindahan beberapa tiang yang tidak sesuai dengan harapan warga di seputaran Gang Pacar maupun di Gang Bunga segera direalisasikan pihak PLN. Semua merupakan laporan aspirasi dari masyarakat yang ada di lokasi Gang Air Hakim, ya, Gang Pacar dan Gang Bunga, terkait dengan ada beberapa tiang listrik yang dengan kondisi dari kayu yang dikhawatirkan suatu saat itu bisa rubuh. Nah, oleh karena itu, atas laporan aspirasi dari masyarakat, kami coba berkoordinasi dengan PLN Rayon Medan Kota, ya, terkhususnya sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan manajer cabang Kota Medan. Dan hari ini kami sama-sama untuk meninjau dan melihat kondisi di lapangan terkait dengan tiang listrik, ya, yang khususnya yang listrik dari kayu yang mungkin sudah keropos di bawahnya, untuk dilakukan segera penggantian ke tiang beton. Kita harapkan ke depannya, ya, apa yang kami lakukan peninjauan hari ini bisa ditindaklanjuti segera oleh PLN, khususnya PLN Cabang Medan ataupun PLN Rayon Medan Kota. Baru jalan sama PLN-nya. Iya gitu, Pak. Jadi mau tanya itu yang masalah pindah. Lalu ada 3 tiang. Terus yang lama kan ada satu yang dekat. Iya. Geser agak ke sana tambah satu kan. Oh, yang di seberang itu yang sudah propos itu nanti dicabut aja. Iya. Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE menerima kedatangan puluhan tenaga honorer guru yang mengajar di sekolah negeri di Kota Medan, serta puluhan tenaga honorer teknis yang bertugas di sejumlah instansi pemerintahan Kota Medan. Kedatangan para tenaga honorer baik guru maupun teknis ini adalah untuk meminta kepada Ketua DPRD Kota Medan Hashim supaya dapat memperjuangkan status kepegawaian mereka dari tenaga honor menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K atau juga diangkat sebagai pegawai ASN. Puluhan tenaga honorer guru dan teknis ini diterima Ketua DPRD Kota Medan Hashim bersama Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Medan Sutanto Langlubis. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Banmus Gedung DPRD Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis itu, Ketua DPRD Kota Medan Hashim meminta perwakilan guru honor dan teknis untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka. Kita coba minta jawaban atau solusi dari mereka. Nanti kalau misalnya tidak selesai pun nanti kita coba lanjutkan ke RDP dengan dari komisi terkait. Mewakili teman-temannya sesama guru honor, Ketua Forum Guru Tidak Tetap VGTT Kota Medan Rahma mengharapkan Ketua DPRD Kota Medan Hashim dapat memperjuangkan nasib mereka untuk diakomodir menjadi guru P3K atau ASN di Kota Medan. Sebab keputusan Menteri PANRB nomor 649 tahun 2023 yang menyatakan guru sebelumnya lulus observasi diwajibkan kembali ujian atau terhitung nol. Sementara mereka di Medan ada 599 orang guru honor yang sudah lulus observasi tahun 2022. Bahkan Pemko Medan ketika itu siap mengakomodir mereka untuk diangkat menjadi guru P3K. Udah ada kandidat.
Mereka juga berharap dengan disahkannya rancangan undang-undang ASN baru, guru honor atau non-ASN di Kota Medan dapat diangkat menjadi ASN. Karena di rancangan undang-undang ASN baru, mereka ada membaca di pasal 30. Ada wewenang Sekda untuk mengusulkan pengangkatan guru non-ASN menjadi ASN. Untuk itu, para guru honorer ini sangat berharap Ketua DPRD Medan Hasyim dapat memperjuangkan status mereka menjadi guru P3K atau juga ASN. Selain itu, guru-guru honor ini menjelaskan di beberapa daerah kabupaten kota dan juga pemerintah Provinsi Sumut. Guru-guru honor yang lulus observasi langsung diangkat menjadi guru P3K. Tetapi hal ini berbeda dengan Kota Medan yang tidak mengakomodir guru honor menjadi guru P3K. Sementara perwakilan tenaga honorer teknis menyampaikan harapannya agar mereka yang selama ini berstatus sebagai tenaga honorer K2 dapat diangkat menjadi pegawai P3K di lingkungan Pemko Medan atau juga ASN. Sebab tahun ini mereka melihat tidak ada formasi penerimaan pegawai honor P3K untuk tenaga honorer teknis yang jumlahnya ratusan orang dan tersebar di berbagai OPD lingkungan Pemko Medan seperti Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, BKAD di Kota Medan, Dinas PU Medan, Parkim, serta di kantor camat. Observasi itu yang lulus ada 599. Nah, dan Pemko pun yang lalu siap mengakomodir. Namun kenyataannya turunlah Kemenpan nomor 649 yang menyatakan bahwasanya yang lulus observasi itu mentah semuanya dan terhitung dari nol. Nah, otomatis kami guru yang sudah melakukan observasi penilaian yang sudah lulus sebanyak 599 diwajibkan untuk ujian kembali karena terhitung nol. Oke, di situ kami terima dan menangis. Kemudian turunnya rancangan undang-undang ASN yang baru-baru disahkan ini, Pak, ada rasa lega dan permohonan kami terhadap pihak DPR dan pihak pemerintah kita Pemko ya Pak ya. Karena saya baca-baca di sini di pasal 30. Di sini ada wewenang sebagai Sekda bisa mengusulkan, pasal 30 bisa mengusulkan bahwasanya mengusulkan pengangkatan untuk guru non-ASN-nya menjadi ASN. THK 2 awalnya kami agar kami bisa untuk diangkat apa sebagai entah itu P3K atau PNS itu kira-kira Pak, atau seperti apa, mungkin para pimpinan yang tahu. Sudah gitu Pak, kami di sini memang berpencar-pencar Pak, ada di OPD, beberapa OPD, pokoknya satu Kota Medan. Apalagi yang di Dinas Kebersihan dulu itu udah berpencar-pencar kemana-mana. Intinya begitulah Pak, maksudnya kami mohon untuk dibukakan formasi atau diangkatlah kami sebagai PNS, begitu Pak. Mendengar keluhan tenaga honorer guru dan teknis tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim pun meminta Kepala BKPSDM Kota Medan Sutan Tolang Lubis untuk menjelaskan apa yang menjadi keresahan para tenaga honorer di Kota Medan tersebut. Menurut Kepala BKPSDM Kota Medan Sutan Tolang Lubis, tahun ini Pemko Medan hanya menerima sebanyak 705 orang formasi P3K, terdiri dari 608 tenaga guru dan 97 orang tenaga kesehatan, dan tidak ada tenaga honorer teknis. Masalah pengangkatan tenaga honor menjadi P3K tersebut, Pemko Medan sendiri mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Karena memang sebagaimana petunjuk yang kami dapatkan itu di daerah ini tidak ada dibuka. Namun begitu, Pemko Medan akan mempelajari ke beberapa kabupaten kota dan provinsi seperti yang disampaikan guru-guru honorer ini, apakah mereka bisa langsung diangkat menjadi guru P3K. Lebih lanjut, Sutan mengatakan terkait rancangan undang-undang ASN yang baru disahkan, Pemko Medan masih menunggu salinan resminya. Mereka pasti akan mempelajari lebih lanjut tentang penyelesaian tenaga honor menjadi ASN yang dituangkan dalam undang-undang ASN baru tersebut.
Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE mengatakan, melalui pertemuan tersebut sudah terlihat titik terang bagi para tenaga honorer guru yang bertugas di sekolah negeri, bahwa tahun ini Pemko Medan telah membuka formasi pengangkatan P3K untuk guru sebanyak 608 orang. Meskipun mekanisme penerimaan guru P3K ini sesuai ketentuan pemerintah pusat, yakni mereka yang lulus observasi wajib mengikuti ujian kembali. Tetapi BKPSDM Kota Medan telah membuka peluang berencana mempelajari ke kabupaten kota lain di Sumatera Utara serta pemerintah Provinsi Sumut. Apakah mereka yang sudah lulus observasi dan penilaian bisa langsung diangkat menjadi guru P3K tanpa kembali mengikuti ujian? Sementara untuk tenaga honor teknis di Kota Medan, Ketua DPRD Kota Medan Hashim mengatakan, memang tahun ini Pemko Medan hanya membuka formasi P3K untuk tenaga honor guru dan tenaga honor kesehatan. Tetapi mereka tidak perlu khawatir, karena di Undang-Undang ASN baru untuk tenaga honor teknis ini sudah diatur tersendiri, sehingga masih menunggu sejauh mana perekrutan tenaga honor teknis ini menjadi P3K. Berdasarkan keluhan dari guru-guru honor negeri dan guru dari honor K2 yang sudah ditampung oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD, ya sudah ada titik terangnya di mana apa yang menjadi keluhan dari guru-guru dan honor K2 itu sudah dijawab, ya, artinya ini menjadi prioritas dan akan menjadi perhatian dari BKD Kota Medan, dan terkait adanya beberapa daerah yang tadi beri contoh, untuk nanti akan mereka koordinasi dengan Pemprov termasuk dengan beberapa kabupaten kota, mungkin lagi bisa jadi acuan untuk dilaksanakan di Kota Medan. Tapi yang intinya semua apa yang menjadi harapan dari guru-guru honor kita itu yang akan menjadi perhatian dan prioritas, ya, dari Pemko Medan, dan kita tunggu saja, ya, tindak lanjutnya, dan tentu kami di DPRD Medan akan mengawalnya, ya, sampai dengan apa yang menjadi harapan dari guru-guru honor itu bisa terwujud dan bisa terrealisasi. Ketua DPRD Kota Medan Hashim juga berjanji, DPRD Medan akan mengawal apa yang menjadi harapan guru-guru honor dan tenaga honor teknis di Kota Medan. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Maria Laura Puja atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.